Salam jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Puluhan lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia LSM GMBI datangi Balai Desa Sumingkir, Kecamatan Jerulgi, Kabupaten Cilacap, meminta pemerintah desa transparan sesuai dengan realita di lapangan. Tujuan kedatangan LSM GMBI melakukan audiensi sehingga aparat kepolisian melarang GMBI melakukan orasi. Demi melakukan mediasi, diminta perwakilan dari GMBI untuk duduk bersama dengan pemerintah desa dan menyampaikan tuntutan mereka. Audiensi berlangsung disaksikan oleh Kapolsek Jeruklegi, Koramil Jeruklegi, Camat Jeruklegi, dan Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Jeruklegi. Adi Pranyoto selaku investasi dari LSM GMBI menyampaikan bahwa Pemdes Sumingkir tidak transparan. Apa yang disampaikan Pemdes tidak sesuai dengan realita di lapangan. Di antaranya bantuan hibah traktor untuk kelompok tani, Kerancawan Administratif memutuskan surat menyurat permasyarakatan pernikahan orang yang masih hidup dinyatakan mati. Setiap pungutan harus sesuai dengan undang-undang. Kalau memang itu adalah kebijakan desa, harus ada berita acara kemufakatan antara BPD dan pemerintah desa. GMBI menyatakan mediasi kali ini tidak selesai. GMBI memberi waktu 7 kali 24 jam untuk pertanggungjawaban administrasi. Apabila tidak ada konfirmasi secara tertulis, maka GMBI menyatakan ini murni adalah tindakan pungli dan akan mengarah ke tipikor. Kepala Desa Sumingkir, Yunaidi, menjelaskan bahwa anggaran hibah traktor dana dari APBD Kabupaten Cilacap diserahkan melalui kelompok tani. Penerima dan unitnya sudah ada di kelompok tani. Untuk masalah pemalsuan data, kejadian berlangsung di tahun 2017. Orang yang sudah mengakui dan sudah rujuk kembali dengan istrinya dan dalam hal ini yang dirugikan adalah pemerintah desa. Akan halnya dengan sumur mangkrak yang tidak keluar airnya karena cuaca sekarang ini sedang musim kemarau. Dan itu adalah proyek kontraktual, bukan swakelola. Dan dengan program pendaftaran tanah simetris lengkap, PTSL, di Desa Sumingkir biaya diambil dari swadaya masyarakat yang sudah disepakati oleh calon pemohon sertifikat. Untuk jangka waktu 7 kali 24 jam yang diberikan LSM GMBI, Pemdes akan menyiapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Mereka datang melakukan audiensi, bukan justifikasi. Dengan agenda audiensi, maka apa yang mereka tanya, Pemdes sudah menjawabnya. Tuntutan dari GMBI, Pak? Tuntutan kita yang pertama adanya keterbukaan publik selaku pemerintahan desa untuk menyampaikan dengan seadanya terbuka terkait data ataupun program-program yang ada di desa. Nah, temuan dari investigasi kami bahwasanya apa yang disampaikan desa tidak sesuai dengan realita di lapangan. Baik itu terkait bantuan hibah traktor untuk kelompok tani dan lain sebagainya. Apalagi kerancuan administratif itu memuluskan surat menyurat yang terkait untuk persyaratan untuk pernikahan yang orangnya sudah jelas-jelas masih hidup, dinyatakan mati. Nah, kesaksiannya ada, orangnya masih hidup, tapi dinyatakan meninggal. Nah, ini kan lucu. Nah, terus yang kedua, ini menjadi sebuah pembelajaran bahwasanya setiap pungutan itu harus berdasarkan dengan undang-undang. Kalau memang itu sebuah kebijakan desa, kita ingin lihat, harus ada berita acara kemufakatan antara BPD dengan pemerintahan desa. Nah, ini kan tidak ada. Ketika kita tanyakan berita acaranya mana? Tidak ada. Nah, jadi saya pikir ini semua adalah rekayasa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Sumingkir. Maka saya nyatakan hari ini tidak selesai. Kita kasih waktu 7 kali 24 jam. Apabila tidak ada konfirmasi secara tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban administratif, maka nyatakan ini murni adalah tindakan pungli, pungutan liar. Jelas kita mengarah ke tipikor. Itu mungkin. Selanjutnya terkait tadi ada oknum anggota DPRD yang kaitannya menjadi supplier itu gimana? Ya,
Kita akan terus kerucutkan investigasi kami, kemudian kebenarannya kita akan... Terima kasih atas kehadiran para media pada kesempatan siang ini. Tentunya kami atas nama pemerintahan Desa Sumingkir setelah melakukan audiensi dan beberapa permohonan dari mereka terkait dengan jawaban yang mungkin dikatakan belum memuaskan akan kami siapkan. Tentunya insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami persiapkan segala sesuatu untuk bisa menjawab apa yang mereka inginkan. Antara lain apa Pak kira-kira? Ya, yang tadi ditanyakan kan termasuk ada bukti-bukti pernyataan dan lain sebagainya, itu insya Allah akan kita siapkan. Tuntutan dari mereka Pak, diantaranya traktor, terkait sertifikat, pemalsuan, data, Ya. bisa dijelaskan? Oke. Terkait dengan traktor jelas itu adalah anggaran hibah dari kabupaten APBD yang di situ melalui kelompok tani, dan pada saat ini penerima kelompok tani dan unit yang ada sudah ada di kelompok tani. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Demikian. Pemalsuan. Oke, terkait dengan tadi katakanlah ada pemalsuan, itu memang saya kira itu terjadi karena kejadian itu juga sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu. Dalam hal ini sebenarnya bisa dikatakan yang dirugikan adalah pemerintah desa, karena pelaku tersebut, orang tersebut mengakui bahwa orang tersebut memalsukan dengan maksud tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi, khususnya yaitu tadi yang dikatakan untuk menikah kembali seperti itu. Dan sebenarnya kalau itu dirujuk sampai dengan saat ini, antara yang tadi saya sampaikan itu sudah kembali rujuk dengan istrinya, sudah satu rumah lagi. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Makanya pada saat itu saya konfirmasi, ya kami tidak mungkin lah untuk katakanlah menuntut atau memenjarakan keluarganya sendiri, kan tidak mungkin. Kita dengan penyelesaian kekeluargaan, saya panggil orang tuanya, saya panggil keluarganya untuk katakanlah menyelesaikan ini. Mungkin itu saya rasa lebih bijak. Tapi pada kenyataannya kalau memang ini nanti akan berlanjut dalam proses pengaduan mereka, ya intinya insya Allah kami siap untuk menyiapkan data ataupun katakanlah di situ memberikan klarifikasi dengan benar. Kalau sumur mangkrak Pak, sumur mangkrak itu penyebabnya apa itu? Oke, sumur mangkrak. Penyebabnya yang pasti bahwa dalam titik proses pengeboran itu tidak ditemukan mata air, ataupun mata air itu tidak mencukupi pada saat musim kemarau. Kalau musim hujan insya Allah bisa disedot, ada airnya. Tapi kalau musim hujan, sawah kan memang tidak butuh air karena air hujan saja sudah mencukupi. Kebetulan itu juga dikerjakan oleh kontraktor karena itu kontraktual, bukan swakelola. Jadi desa hanya menerima program tersebut. Itu ada 2 sumber anggaran kalau nggak salah, karena ini sudah cukup lama, tahunnya berapa saya mungkin nggak bisa spesifik menyebut, tapi itu sumbernya kalau nggak salah ada yang dari APBD Kabupaten, Dinas Pertanian, ada juga dari APBD Provinsi. Tidak semua 31 titik itu yang tadi disebutkan adalah sumber dari Kabupaten, dan itu bukan swadaya, itu kontraktual. Terkait sertifikat Pak, yang harusnya memungut 150, itu sampai ratusan juta, itu bagaimana Pak? Memang sudah ada kesepakatan atau bagaimana Pak? Ya, terkait dengan sertifikat itu terjadi di tahun 2017. Ini pada saat itu tidak hanya Desa Sumingkir yang menerima program PTSL tahun 2017. Memang di situ bisa dari media baik televisi ataupun media cetak bahwasanya Pak Presiden itu mengatakan gratis. Kalau dimaknai gratis, yang terjadi di lapangan tim yang katakanlah mengerjakan dengan berkumpulnya masyarakat, ada patok meter, akomodasi dan lain sebagainya, proses pengukuran, pemasangan sampai dengan selesai, tim yang terlibat untuk proses itu kan membutuhkan biaya.
Nah, biayanya dari swadaya masyarakat itu dan disepakati oleh calon penerima ataupun calon pemohon sertifikat. Dan di situ udah ada kesepakatan atau bagaimana Pak? Ada kesepakatan otomatis, dan itu katakanlah pengumpulan dana swadaya itu pun bukan dari kita perangkat desa, itu ada tim yang memang dari pemohon itu sendiri. Demikian. Pertanyaan? Harapannya Pak? Harapannya Oh ya, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh mereka 7 kali 24 jam, apakah Pak Kades sudah siap? Teman-teman. insya Allah saya siapkan sesuai dengan kemampuan saya dan kapasitas saya. Ini kan permohonan audiensi, dari awal judul adalah audiensi. Ini bukan justifikasi. Yang menjustifikasikan ada sendiri dari APH ataupun aparat inspektorat APIP. Mereka adalah yang punya hak untuk menjustifikasi. Kalau acaranya adalah audiensi, apa yang mereka tanyakan sudah kita jawab. Dari Balai Desa Sumingkir, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Sinius Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.